istirahat, makanan. Ya, betul olahraga. Selanjutnya dulu kita buka belajar kita pada hari ini bersama-sama tentang sekolah. Oke, kawan-kawan, sebelumnya kita belajar mengenai tentang sumber hukum Islam yang mutafak, atau ya simpelnya sumber hukum Islam yang disepakati. Sumber hukum Islam yang disepakati itu ya hitungannya dapat diartikan secara dua lah. Dapat diartikan bahwa ulama seluruhnya mengambil daripada sumber hukum Islam tersebut, dan sumber hukum Islam tersebut tidak pakai sanggahan. Jadi tidak ada sanggahan atau tidak pakai yang dalil-dalil kaum lawan gitu. Sedangkan pada pembelajaran kita yang berikutnya ini, kita akan belajar mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati dan tidak mutlak. Nah, di situ Bapak mengartikannya secara dua juga. Ya seperti tadi, tidak mutlak dan juga tidak disepakati. Tidak disepakati itu dalam artian bahwa seluruh ulama lah, bukan hanya mazhab umat mutlak saja, atau bahasanya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, itu bukan keempat tiga bahasanya menerapkan sumber hukum Islam mukhtalaf. Tapi masing-masing ulama itu beda-beda. Nah, kalau seandainya ulama ambil di materi yang lain, itu mungkin banyaklah penjelasannya yang mana aja bahasanya ulama yang ambil ini. Akan tetapi kalau seandainya melihat daripada buku bagian itu ada di bagian, nah ini halaman 22, yaitu di bagian istisna, itu bagian yang C, ulama yang menggunakan istisna. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa jadi disebutkan bahwa sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau nggak disepakati, karena apa ulamanya ini tidak serentak memakainya dulu. So, kita langsung masuk ke materinya. Ini Bapak pakai ceramah aja materinya. Jadi silakan disimak. Pertama adalah istisna. Jadi istisna itu adalah mencari suatu hal yang lebih baik. Jadi kadang anggapannya ada yang hal yang baik, ada juga hal yang lebih baik. Kalau seandainya istisna sunnah dan istisna bid'ah, Bapak ini kurang dapat gimana. Akan tetapi kalau dalam konsep istisna darurat itu Bapak dapat salah satu contohnya. Salah satu contohnya adalah misalkan penggunaan alkohol itu kata Bapak kemarin haram. Karena menggunakan alkohol itu dapat menyebabkan mabuk. Ya Pak. Bahkan ada seseorang, saya lupa itu di penelitian di mana. Dia melakukan penelitian. Jadi dia sendiri nih yang bereksperimen. Eksperimennya itu adalah dia menenggelamkan dirinya di dalam kolam alkohol. Tahulah tak dirinya. Nanti orangnya di dalam. Dan bahkan kemarin tuh paman saya itu buat dokter, dia menyebutkan bahwa penggunaan obat-obat itu sangat berbahaya pada manusia. Karena itu bukan diciptakan dari alam, tetapi diciptakan dari bahan-bahan kimia yang dibentuk dan dikristalisasi. Akan tetapi dalam konteks istisna darurat, misalkan istisna darurat ini kayak memakan babi, kita kelaparan, berbelok kanan, daripada mati, lebih baik makan babi. Nah itu salah satu konsepnya. Bahasanya sama kayak obat ini. Obat itu sebenarnya berbahaya karena obat itu dapat menyebabkan ketergantungan. Tapi daripada bahasanya kalau obat, lebih baik diobati dia kayak itu. Nah itu istisna. Lanjut, kita ke maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu apa Pak? Maslahah mursalah itu adalah membahas masalah hukum yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran atau tempat sumber itu dan mutlak. Lalu hukum tersebut ditentukan melalui maslahat. Jadi secara maslahat atau secara kebanyakannya kayak apa bahasanya tanggapannya? Misalkan kita kayak membangun penjara, mencetak uang,
cetak uang kita belanja untuk uang. Dalam kasus perdagangan itu bahasanya barang itu harus ditukarkan dengan barang yang lain. Jadi kalau barang itu jarang bahasanya ada perantara. Kayak komisik, kayak emas, kayak gimana itu jarang. Barang itu kalau berdagang ya dengan barang. Misalkan orang bawakan kain pada pian menjual kain lo, pian menjual barang selama. Dan di situ tuh ketimbang. Ada lah yang bapak misalkan kemarin masalah kias apa namanya? Kias gimana kan tidak salah. Masalah baras dengan emas 1 kilo aja. Beda. Nah itu salah satu masalah. Lalu ada juga istishab atau artinya betul-betul bersyarat. Nah istishab ini salah satu contohnya misalkan kayak gini. Istishab itu adalah menetapkan hukumnya pada masa lalu. Misalkan kayak apa Pak? Bonken dulu atau bonken berpuasa. Saya kita wudhu dari subuh. Nah dari subuh nih kita wudhu sampai yang namanya sampai asar. Ada wudhuan lalu. Tapi kayak apa caranya kita tuh menetapkan bahwa kita tuh masih wudhu. Nah itu konsep istishab. Nah dan di dalam konsep istishab itu hukumnya itu harus yang pertama adalah tidak ada waktu. Sama kayak wudhu. Wudhu itu tidak ada waktunya. Tapi wudhu itu ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah di dalam konsep istishab itu tuh perlu diperhatikan. Kayak apa bahasanya sekitar wudhu kita tadi itu masih ada. Jadi diperhatikan. Oh hari ini aku ada bekami kan? Oh hari ini aku ada bendera kan? Oh hari ini aku ada bekangkot kan? Nah itu istishab. Dan hukum awalnya, karena hukum awalnya itu adalah wudhu, maka wudhu ini dijaga di dalam konsep istishab itu. Lanjut. Nah itu sudah 3 yang kita bahas. Kita bahas sampai itu. Ya, bahas kita dua. Sampai sini paham lo? Ada pertanyaan? Lanjut. Terus ada Sa'ad bin Zariyah. Ini Bapak sudah bahas juga kemarin. Menutup jalan yang membawa kemarahan atau membawa bahaya. Jadi bahasanya ditutup dulu jalannya. Jadi daripada masuk dulu, baik ditutup jalannya kayak gimana. Nah di dalam konsep istishab tuh kadang kebanyakan Sa'ad bin Zariyah yang kebanyakan melawan. Salah satunya kayak contoh apa tadi. Kalau seandainya ada kasus istishab darurat, bahasanya penggunaan alkohol itu diharuskan. Karena untuk mengobati luka yang secara langsung, lebih baik langsung aja gitu. Daripadanya mati karena pendarahan. Nah itu konsepnya. Lalu kalau ashabi atau simpelnya adalah perkataan para sahabat. Ya perkataan para sahabat kan? Apabila saya menemukan pas masa sahabat yang diungkapkan oleh sahabat-sahabat itu. Nah, habis itu ada hurufnya berlaku dengan adat dan istiadat. Nah, ini sama kayak konsep maulid. Makanya mungkin beberapa orang yang bahasanya apa kan menjabat ekstremis orang, ya mungkin orang-orang yang berpegang teguh dia akan mengatakan bahwa keadaan wali songo itu tidak boleh diterapkan pada zaman Islam. Karena konsep al-uruf itu bahwa di uruf itu ada benar nih kita sudah Islam, kita sudah sempurna dan karena kayak bahari. Kalau bahasanya memasukkan lagi agama Islam itu masuk, agama Islam itu masuk, kada bisa langsung kada bisa langsung sebetulnya Islam kada. Akan tetapi itu masuk melalui misalkan kalau sama dia mencampurkan adat-adat budaya dulu. Dan itu masuk pada buah agama Islam. Salah satu contohnya adalah jalan makam kubur. Nah itu. Tapi uruf itu juga bahasanya ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah itu juga. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama atau dengan norma-norma bangsa. Nah, dan yang terakhir adalah syar'uman qoblana. Nah, berarti tahulah kitab-kitab apa aja yang diturunkan. Kitab-kitab apa aja yang diturunkan? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, 3 atau
atau bahkan pada nabi-nabi yang lain yang membawa suhuf-suhuf, jadi suhuf-suhuf itu lembaran. Bahkan di dalam kitab, di dalam sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan hanya 25 nabi, akan tetapi di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa ada nabi-nabi yang tidak akan disebutkan. Bahkan ada yang menghitung kalau ada salah nabi itu ada 100 ribu. Dan nabi-nabi itu kebanyakan membawa suhuf atau lembaran-lembaran. Jadi bahasanya suhufnya itu ya undang-undang sedikit, undang-undang jalan. Bahasanya ada 10 hal aja kita yang bahas yang lain. Bahkan di dalam kitab Jabur itu tuh isinya adalah lantunan-lantunan syair. Lantunan-lantunan syair yang berisikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isinya. Dan itu, nah ini sama dengan hal yang kita nih. Kenapa Pak bahasanya kalau kami Kristen, kami ini Kristen Pak, kami bahasanya empat kitab Injil, tapi Injil yang berbujuk Injil. Jadi bahasanya sama aja kami ini Pak, ngumpati kayak Nabi Musa. Nabi Musa membawa Taurat, Nabi Isa membawa Taurat lah, Injil. Kalau Musa membawa Taurat, maka apa bahasanya agama kami ini dibawakan oleh Nabi Isa? Atau misalnya pengikut Taurat, Pak, kami ini pengikut Taurat yang asli. Bahwasanya kami ini adalah seorang ahlul kitab. Nah, ahlul kitab itu. Jadi dalam Al-Quran, ahlul kitab itu diartikan sama orang yang mengikuti Taurat dan orang yang mengikuti Injil. Ahlul kitab boleh diartikan. Akan tetapi di dalam tafsiran-tafsiran sebelumnya itu menyebutkan bahwa seandainya, ini saya lupa Nabi siapa kayak gitu. Seandainya aku hidup di sini pada masa Nabi Muhammad, maka ketahuilah aku akan menjadi apa? Anggapannya bagian daripada Nabi Muhammad pernah. Bahasanya daripada aku mengikuti kitab Pusara, aku baik mengikuti Nabi Muhammad. Itu saya lupa itu Nabi siapa bersabda itu. Nabi Musa. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan juga bahwa seluruh kitab itu ada zamannya masing-masing. Dan bahkan yang hebatnya adalah seluruh kitab itu menghitung daripada anggota atau ukuran daripada akal yang berbagai. Seandainya dari bahaya akal itu menghitung, itu manusia tidak dapat. Karena orang kan. Makanya sampaikan buat pian itu baca Al-Quran, buat pian lihat artinya, buat pian lihat tafsirnya. Itu tuh progres dari sejarah kita dari masa lalu sampai sejarah kita yang sampai ini. Dan bahkan itu dideskripsikan, digambarkan oleh orang-orang kita apa bentukannya. Nah itu yang bertahu-tahu. Tentu, dunia sekul, buku bisa berkembang. 8:30. Halaman 22 ini, 22 sampai 24. Oke. Bapak habis ini anak mengadakan sebagai. Tapi gamenya kita berdiri dia, kita mau menjelaskan aturannya. Tapi gamenya cukup simpel. Cuman buat kalian silakan baca dari halaman 22 sampai 24. Dan sebenarnya hampir kayak kemarin, tapi silakan buat kalian ingat hati-hatiannya. Kalau baru waktu menit yang anak bertakut Islam. Jadi ini Bapak selanjutnya melawan gerak. Istighfar ini bahasanya mencari hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Atau bahkan misalkan ada dua hal yang baik, itu dicari lagi yang lebih baiknya yang mana. Kalau kata kunci itu kata dia, kayak artiannya lah. Dari istighfar. Kalau masalah itu sih. Apa biar sama kayak kemarin? Masalah. Beda dari kemarin. Ini Bapak balik kisi-kisi dulu buat dia di atas lah. Buat dia tahu dia kayaknya lah. Sana di atasnya ada masyarakat. Biasanya umroh. Harus mendeskripsikan apa yang di atas tulisannya. Dan orang yang di depan harus menggambarkan apa yang di atas tulisan ini sekira dia dapat jawabannya.
awal muka langsung gambar, maka itu segera pilates. Dan itu materinya itu ada dua, bisa bapak ambil dari buku, bisa juga dari kehidupan masing-masing. Daripada kehidupan Saka kayak doa selamat ya bapak. Biasanya di atas doa selamat deskripsikan kayak apa doa selamat tuh. Doa apa aja bapak. Nah, itu karena kita besok kami. Besok apa? Besok hari ini kayaknya nggak ada. Tes dulu jangan. Ini suka jangan. Saja nyekemnya. Sekarang kemungkinan bapak kena anak malai gitu. Dan kalau next dan menjelaskan materi Indonesia, tapi kita sekian. Oke. Materi dulu besok kita. Tapi materinya berbentuk pengulangan. Jadi bapak mengulangi singkat-singkatan dan terus mengulangan dari bab 1 sampai bab 2. Sekian banyak. Oke. Sip. Kayaknya sudah pas lah. 1, 2, 3, 4. Enggak, 5. Nanti buat dia pas dia baca. Jadi kayak gini. Jadi bapak sebut gamenya sebagai pesan berantai. Pesan berantai. Jadi ini karena buat yang ada 3 orang yang karena pasti bakal berkewajiban. Dan 2 orang itu yang sebenarnya jadi pengantar informasi aja lah. Tapi kelima orangnya harus mengantarkan informasi. Cuman karena untuk yang di awal dan di akhir itu perlu membaca pesan yang di awal. Jadi karena buat kalian berbisik, karena yang paling ujung atau yang paling akhir karena perlu mendeskripsikan apa yang dibisik oleh kawannya. Nah, awal. Jadi yang di depan itu membaca nih, misalkan. Harus ingat di kawannya dan itu harus ingat. Nah, nilainya itu bisa 2, bisa ketepatan, bisa juga sesuai makna. Jadi misalkan sesuai makna atau sesuai ketepatan, bapak kasih nilai 100. Akan tetapi kalau ada yang kurang, maka bapak kurangi nilainya. Nah, ada 3 kelompok lah, 1, 2, 3. Ada 5 orang, ada 5 orang, ada 4 orang. Burung atau salah gitu. Tapi belum. Tapi kira bahasanya pesan itu mendapat bagian revisi. Maka yang paling tengah itu dipersilakan karena menuliskan kertas lembar. Yang di tengah. Jadi kertas lembar itu isiannya nama kelompok bontian, nama orangnya, plus apa pesan yang disampaikan oleh kawannya. Pesan apa yang disampaikan oleh kawannya. Nah, sip. Dapat dipahami? Nah, sebenarnya bapak harap kemudian komposisi lompat bisa jadi tulang itu lompat. Oh, ke belakang itu. Bang Heri bisa pindah belakang dulu lah. Banyak belakang. Pokoknya Ini siapa yang angkat belakang? Oh, yang angkat. Ya, takut. ke belakangnya, kan? Yo. Gua bersih sekarang. Yo. Kalau yang bulan binian siapa? Yang sibuk di belakang. Bebas, bekerja anak. Ini paling belakang gue. Apa kayak dia sebenarnya dulu. Jadi rotasinya buat kayak ini. Sini, nggak bentuk cek. Oke? Abigail kena mau belajar. Harus apa? Karena bapak mengambil poin yang gini, kita ada 2 evaluasi. Ada yang evaluasi sudah Abigail, ada bahasa yang evaluasi sudah Bontian. Jadi pertanyaannya ada masing-masing. Jadi ini hafalinya per kotak. Satu kotak. Jadi 1 kotak. Sepanjang. Bahasa Inggris. Nah, kita mulai. Jadi ini 1 kotak dulu. Jangan paling belakang lah. Silakan.
Pian apa? Jadi karena satu Pian lo menyampaikan kepada Rehan karena menyampaikan kepada belakang sampai ke paling belakang. Karena yang paling belakang itu mendeskripsikan yang terakhir. Membacanya harus membuka, harus mengapa? Maka sebutin dia, apa yang siapa yang paling belakang silakan. Oh, yang paling belakang. Ada misalnya sampai itu Aminah ini Yang di tengah yang paling belakang. ini gitu gantian. Yang di tengah tolong buatian kertas lembar. Yang menjelaskan Yang menjelaskan karena siapa yang paling belakangnya. Jadi bahasanya yang di depan itu karena menyampaikan ke belakang. Hanya sama tapi masih sama teknik. yes, makanya kata bapak itu bisa sesuai ketepatan, bisa sesuai waktu. Oh iya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 3. Ada yang ketena, ada yang tidak. Apa di tempat ini? Ada yang dijelaskan. Siapa berkala? Ikan. Satu kotak dulu. Silakan buat Pian mulai. Bisik apa? Bisiki kawannya. Kawannya mau lihat tapi putih. Bisik. Oh ya, tadi Langsung apa sih? Jangan deskripsikan lo. Waktu masih berjalan. 2 menit. Apa yang di muka nggak ada apa lagi? Ayo di muka apa lagi? Asik. Dan hanya dipakai. Oh nyarinya.
Yang tadi pakai. Aku masih belajar lagi. 1 menit 30 detik. Silakan maju. Masuk. Kita yang Belum bisa langsung muter itu kayak salah. oh kada langsung bacakan dia. Artinya langsung. Lucunya apa? Sungguh hukum istana. Sungguh hukum yang tidak disepakati yang dipakai oleh sebagian ulama. Gampang kan. Hukum istana. Yang kedua bro. Nah ya, keuntungan kalau yang cepat itu dapat berjolo. Ayam ini. Pak, ini ke bawah Bapak atau ke sini? Ke bawah ke sana. Ayo silakan. Iya aja, Bu. Langsung. Terima kasih sudah boleh. Dan ini ditutup boleh, tapi bisa juga secara makna. Jadi maknanya terbalik. Sama kayak tadi, kalau tadi itu ada yang kurang tepat kata, tapi sesuai makna. Siapa? Ini? Kakak. Siapa yang baik? Kamu satu. Masuk. Ini pertama. Oke kak. Yang bawah, jadi kita yang di ujung kita yang mana? Atau anak dia? Jadi pengantar paling awal. Sana balik, paling kanan. Oke, langsung gas. Nah, silakan. Lanjut. Selesai, Bang? Masuk, gas, tidak. Boleh. Nah, berarti lanjut ke barisan yang kedua. Wah, gancang.
Lanjut ke Kan ada lompatan. Apa ini Pak? Menang ini Pak. Yang mau aja kayak itu ale. kita akan menggunakan waktu sampai habis-habisnya. Jadi kalau salah besoknya nilai apapun buat dia itu bapak Andri. Jangan dikunci lagi. Ya, Siapa? Langsung sampaikan sama. Apa tadi Chef? Siap Umar. Siap Umar. Apa? Siap Umar. Siapa? Siap Umar. Siap Umar apa? Kalap lah yang kalap lah cowok. Ini ya, saya dua. Yang kita siapa nih? Sampai ini nih. Ini loh. Apa? Sudah selesai ya? Apa dari dunianya? Sudah selesai? misalnya disingkat ya. Disingkat, tapi sesuai makna. Gitu. Kamu banyak. Apa dari asal Udah poin lalu. Ada dikit. Bapak. Nah, sampai sedikit. Apa?
ada. Berarti ulas tapi ada ulas ulas di mana deh? Ulas. Ya, ada hukum itu. Hanya di belakang saja. Oke. Hanya di belakang. Dan Dulu. tidak ada Oke. dalil yang menguatkan. Mantap silakan. Nah, kemudian ada berarti yang ini. Ya, kedua ini langsung aja. Tadi kami dari bawah. Mana suara musik? Satu, oh satu. Sudah kan? Oke. Adalah yang ditetapkan sebelumnya dan tidak ada dan tidak ada Apa? 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 tidak ada perubahan berdasarkan Nice. Apa ya? Apa itu? Iya. Dulu. Oh iya. dan tidak ada Kasih waktu, kasih waktu. Oke. Istihab. Nomor satu siapa? Poin Aduh. Apa? yang sisa satu lagi. tapi ada Ya, buat kelompok satu sudah tentu. Sisa kelompok dua, dua sisa satu, kelompok tiga sisa dua. Yang aja mahal ya sebenarnya tingkat poinnya. siap lama bilang untuk lawasnya lang siap geprek kira yang geprek Kalau yang kalau bukan apa ya? pada nabi sebelumnya siap bang kablana adalah siap umat kablana yang ditentukan pada nabi-nabi sebelumnya Kelompok dua, kelompok satu sama tentu. Saat kelompok tiga namanya aja belum satu Alhamdulillah. Ya, saya kan pegang Pak izin Bang, makasih Bang. Ya Pak, boleh lagi. Ada lagi. Sibling lagi. Hilang aja geprek. balik lagi hilang ayam sweet Aku sekali mendengar ini tahu ya. Selamat. tidak mampu dibayar Romawi, Romawi. lawan lu anak Dah, dah. Ini kan bukan banyak pulangan